awards adalah bonus. Saya lebih suka menyebut kalian bekerja dengan hati, sehingga semua dilakukan dengan sepenuh jiwa, bahkan sampai nyoba fitting dan lain-lain. Pernah nggak sih merasa kesal dengan lawan main? Pernah nggak sih kesel sama lawan main? Lawan mainnya nih siapa? Aku nih. Lawan main Iya. aku tuh paling banyak ya memang Alicia ya. Iya. Bisa dibilang ya 90% aku sama Alicia, baru sama Papa, sama Arjuna. Nggak pernah sih aku kesel sama Alicia. Loh. Ini karena ada aku ya. Coba lihat kamu WhatsApp aku, Ren, sorry aku gini. Jawaban aku apa? Iya, Cil, nggak apa-apa. Iya. Bisa baik. Loh bukan, kok sok baik loh. Kan dibilang sok baik. Nanti kamu kesel nggak? Nggak pernah. Nggak pernah kesel. Sama aku juga. Hah? Orangnya tuh Nggak bisa bungkus ya. gitu. Sama aku juga. Pernah. Sana beli. Kecil. Nggak pernah Gak kesel. pernah kesel tapi paling marah aja. Oke. Pernah marah. Lupa. Pernah marah satu kali. Tapi nggak pernah sampai diem-dieman. Nggak pernah. Oh enggak. Iya. Paling karena aku diledekin kali. Iya. Iya. Marah karena dibercandain. Dibercandain. Terus habis itu ngambeknya beneran. Terus akunya langsung kayak yang kenapa? Ada yang salah. Itu aku Gitu. pernah marah sekali. Iya pernah. Ya itu doang. Ya, berarti kan pernah. Itu kan. Iya. Yang dipanggilnya Baru nggak pernah ingat marah sama iya. Alicia pernah marah. Oke. Karena Alicia. kesel tapi dia bikin kesel. Kan Oke. bercanda. Tapi kan kadang-kadang gitu kalau bercanda itu kan nggak tahu batasnya orang tuh Sampai mana keselnya? Iya. ternyata dianggap serius sama dia gitu. Bercanda. Gitu. Tapi cepet banget kita ininya, maksudnya komunikasinya baik lah. Maksudnya hari itu juga kayak langsung diselesain gitu. Kenapa? Sorry loh, tadi bukan gitu maksudnya gini. Terus kayak udah kayak baik. Udah sebenarnya segitu aja ya. Iya. Ceritain dong pengalaman unik kalian berdua di lokasi syuting. Sempat grogi nggak sih kalau pas acting momen romantis berdua? Kan banyak ya scene yang bikin baper sampai nih detik ya. ini kayaknya kalau scene-nya yang terlalu romance gitu masih aja sih. Masih Masih grogi. Masih grogi. Karena gimana ya, kita kan teman. Kita bercanda mulu. Kita di balik layar itu ketawa-ketawa mulu. Tiba-tiba dikasih adegan tuh yang harus romance, yang serius, lihat-lihatan mata. Tuh kayak nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Kita baru Awkward deket, gitu, kita baru deket, lihat-lihatan aja tuh udah kayak. Iya, aku langsung ketawa. Iya. Ada yang aku di tempat tidur kan waktu itu juga. Iya, kayak iya. gitu. Aku disuruh kayak ngomongnya tuh yang agak lembut tapi di tempat tidur gitu. Seolah-olah seperti kita habis malam sebelumnya ada Iya, apa gitu. iya. Kan ceritanya kan kita suami istri kan. Iya. Memang tidak digambarkan, tapi ceritanya malam sebelumnya tuh kita habis apalah gitu. Jadi paginya tuh dia tuh harus kayak selamat pagi, Iya, terus kayak harus yang kayak gitu-gitu deh. Terus kayak dia tuh ketawa-ketawa sendiri, so aku sampai gitu. ada gitu. Berapa kali take tuh, Kak? Wah, banyak. Itu ada kali 5 kali lebih. Oh, 5 kali lebih. Oke. Akunya Ketawa mulu. Ketawa ya. Nahan ketawanya ya. Nahan ketawa. Soalnya kan kita ini kan kalau acting kan pakai imajinasi. Pada saat kita kepengen yang kayak dengan kata-kata yang manja-manjaan, itu kan kita kan berimajinasi kayak malam sebelumnya kita ngapain. Itu jadi geli aja gitu. Oh Jadi, iya. iya. Kok gue kayak centil banget. Iya. Gitu. Tapi lebih susah mana? Scene sedih-sedihan atau scene romantis gitu? Kalau aku ya, aku dulu ya. Iya, oke. Kalau aku sedih Oh, sedih. daripada romantisan. Maksudnya romantisan itu kita hanya melawan rasa kepengen ketawa, rasa kepengen kayak nahan. Kita tinggal tahan itu aja kayak oke jangan ketawa, kita romance dulu sementara. Kayak masih kalau buat aku masih bisa lebih terkontrol. Iya. Tapi kalau udah adegan sedih, aku pribadi aku butuh space. Aku butuh waktu untuk mencari kesedihan itu. Karena kan begini, kesedihan Jeffrey itu kan nggak relate sama saya, Randy Pangalila. Saya nggak pernah merasakan apa yang dirasakan sama si Jeffrey Wardana. Jeffrey, iya. Ya, Jeffrey pernah mencelakai orang 19 tahun yang lalu. Saya nggak pernah. Saat ini Jeffrey kehilangan orang tua, amit-amit.
Eh, saya tidak merasakan itu, tapi kan saya harus menjadi Jeffrey. Saya harus memberikan kesedihannya Jeffrey itu ke penonton. Jadi aku tuh butuh waktu untuk ada adegan-adegan sedih, ada adegan nangis. Kayak aku kadang-kadang tuh sampai ngomong ke Alicia untuk kecil, besok ya adegan kita yang nangis-nangis yang golden scene ya. Besok kalau misalnya datang ke lokasi aku nggak nyapa atau aku langsung masuk ke kamar, jangan heran ya. Maksudnya jangan nganggap aku marah, enggak. Aku cuman lagi butuh waktu untuk meng-create kesedihan itu. Jadi dari pagi syuting itu aku udah dengerin lagu-lagu yang mungkin membawa emosinya jadi lebih ke mellow. Datang ke lokasi syuting, sampai di lokasi syuting itu aku nggak mau nyapa siapa-siapa. Aku langsung masuk ke kamar, aku dengerin musik yang memang masih sedih. Terus kalau memang aku bisa memberikan apa ya, kayak pinjem kesedihan kayak apa hal yang membuat aku sedih banget gitu. Itu aku bayangin sampai aku akhirnya berasa mau nangis. Dan waktu dipanggil take, kita tuh kadang-kadang nggak nyapaan, cuman kayak kecil udah gitu. Kita jalan itu dengan dua-duanya sama-sama berkabung gitu. Even duduk kita sebelahan tuh kita diem-dieman pakai earphone sendiri-sendiri. Paling kita ngobrol pada saat kita mau reading. Mau coba reading. Ya, yuk boleh. Oke, kita reading. Kadang-kadang itu aku udah nangis duluan, ya Jil ya. Padahal masih belum take gitu, masih reading karena aku udah ngerasa kesedihan yang aku bangun itu udah dari pagi Karena gitu. kita udah tahan-tahan tuh untuk Udah tahan-tahan gitu. Jadi pada saat adegan sedih itu keluar, langsung rasanya itu kayak habis dapat lotre gitu, langsung kayak langsung lega banget, terus langsung ngomong sama Acil gitu kayak lega ya akhirnya. Cuman aku setiap kali habis adegan sedih pasti capek banget, ngantuk gitu. Karena aku nggak bisa, aku kalau setiap kali nangis aku gitu. Jadi aku sistemnya adalah aku harus membangun kesedihan dari hati, terus aku harus pinjam kesedihan sesuatu yang aku bayangkan, yang aku nggak mau terjadi gitu. Kayak kesedihan itu akhirnya muncul sendiri gitu. Jadi prosesnya itu lebih panjang dibandingkan dengan adegan romance yang kalau aku sih itu. Juga sih sama aku kalau sulit ya lebih sulit adegan sedih dan lebih senang ya lebih baik adegan romance. Aku senang fun ya. Kita bisa habis itu ketawa-ketawa segala macam. Kalau sedih aku benar-benar bangunnya juga sama kayak Randy. Bangunnya aku harus dari pagi di jalan, aku dengerin lagu mellow sampai seharian di lokasi. Bahkan aku pernah di kamar di lokasi syuting, aku tuh nangis-nangis dulu sendiri supaya dapetin mata sembab yang kayak udah nangis tuh udah berhari-hari. Jadi aku nonton yang sedih dulu, dengerin musik yang sedih dulu sampai sembab aku keluar. Dan itu vibes-nya aku tuh yang gloomy banget gitu deh. Nggak kayak orang mau nyapa aku aja udah takut duluan, jadi mendingan gak usah disapa. Kayak gitu, terus kita diam-diam. Fokus aku cuma buat acting sedih aja. Tapi itu rasanya memang nggak enak banget. Jujur, aktor tuh sangat melelahkan ya. Apalagi kalau stripping gini, kita udah setahun lebih dan kita dikasih adegan-adegan yang sedih, terus habis itu happy, habis itu shock lagi. Jadi memang mental health kita memang harus dijaga banget ya Ren ya sebenarnya. Iya benar. Gitu. Kalau terutama mungkin karakter Novia juga lumayan banyak ini ya kayak bener nggak nangis bener nangis. Nah ini sih menderita banget hidupnya. Iya. Episode 1 banyak nangis sampai sekarang. Jadi kalau ditanya stres banget sebenarnya. Dan aku sering curhat juga sih sama Randy kan. Capek. Iya. Ya wajar lah manusiawi. Kalau misalnya dikasih kesedihan terus setiap hari pasti kan nggak enak ya. Karena kan kita juga manusia ya, maksudnya kan kita juga punya emosi, kita juga punya mental stage-nya kan juga beda-beda gitu. Kayak aku lagi happy, adegannya harus nangis. Gimana caranya untuk membuat kesedihan itu? Aku lagi happy, aslinya di rumah aku lagi bahagia, aku lagi punya goals yang sedang checklistnya lagi bagus nih, kan happy tuh, seneng. Tapi adegannya aku harus sedih, itu sulit. Atau kebalikannya, kita lagi sedih karena memang ada ya di keluarga ada something. Di sini kita harus happy, harus yang kayak itu susah. Sama kayak waktu kemarin kan ayah aku meninggal. Iya. Ceritanya harus happy. Kita harus happy
aku harus ke acara infotainment waktu itu. Betul. Kan nggak boleh kelihatan sedih. Aku meninggal, kita ceritanya lagi happy juga. Jadi kayak gitu. Aku lagi kehilangan member keluarga. Itu datang pagi aja tuh aku udah nggak kuat untuk nahan emosi, pengen kayak mau sedih aja gitu. Akhirnya sempat sebelum take itu aku akhirnya nggak kuat, breakdown, nangis dulu. Ada Acil juga di situ. Habis itu oke, yuk kita take-nya happy. Kayak kita harus we have to fake it gitu ya. Itu pekerjaan kita, aktor gitu ya. Kita harus kayak happy, kayak seakan-akan kayak kita bercandaan di kasur, ceritanya kan gitu waktu itu. Padahal sebelum 2 menit sebelum itu aku baru breakdown banget, baru kayak habis dengar berita duka gitu. Jadi kayak wow gitu, kayak ya selama setahun penuh kita harus bermain. Iya benar. Harus pintar mengatur moodnya juga ya, kayak misalkan scene sedih, kita mungkin di luar itu lagi bahagia, tapi mungkin karena scene sedih bisa ke bawah seharian gitu juga ya, berarti ya sedihnya. Bisa banget, dan itu capeknya bisa seharian. Iya. Capek banget, aku biasanya habis sedih-sedih itu ketiduran. Sama aku juga. Karena gimana ya, pada saat kita adegan sedih itu kan kita semua pakai, kita bukan cuma air mata. Iya. Pada saat kita memikirkan sesuatu yang sedih itu kan nafas juga ikutan kayak terbata-bata ngomongnya. Itu kan semua tanpa kita sadarin, semua otot diafragma di perut kita, pernapasan kita, otot perut itu semua itu kan kontraksi. Tanpa kita buat, tanpa kita pikirin, karena kita lagi sedih kan. Nah, itu semua itu kan kita pakai di adegan yang panjang banget. Iya. Sedih, dialognya panjang. Cut, minta covernya, minta itu. Wah, itu kan kita jadi harus. Jadi kalau kita lagi sedih, cut. Kita disuruh nih, nangisnya harus pindah, kamera pindah. Padahal yang lain kamera dipindahin apa sih. Walaupun mereka juga paham lah, mereka juga pada saat pindahin juga nggak lama-lama kayak ayo gitu. Abis itu kita harus lanjutin lagi, continue tuh si nangisnya kayak sedihnya lagi ya. Tapi kayak aku biasanya kalau udah kayak gitu, ntar jadi ganggu. Kalian pindah aja, tapi aku kayak terus bayangin sesuatu yang sedih. Aku keep terus. Oke, siap. Yuk, take yuk. Oke, take gitu. Jadi kayak gokil juga sih pekerjaan kita. Iya, keren juga ya, ternyata luar biasa sih. Capeknya double bukan cuma fisik ya berarti. Fisik mental juga. Dan fisik kan juga kan kita dituntut untuk ya harus ekstra kuat. Iya benar. Scripting itu kayak kita dari pagi, kalau memang ternyata kita harus kayak waktu itu di hari ulang tahun aku, kita ada adegan ceritanya hujan-hujanan malam-malam. Itu kita ambil jam 2 atau setengah 3 pagi di puncak. Itu kan dingin banget. Kita disiram pakai air dari pemadam kebakaran, damkar. Itu dinginnya bukan main. Itu kayak benar-benar kayak rasanya sampai ke tulang. Kita berenang malam-malam juga sering. Ya, secara fisik harus kuat, secara mental, secara kita tuh nggak boleh sakit, Ren. Nggak boleh sakit. Gimana kalau nggak boleh ngeluh ya? Sakit ada.